Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik kita kali ini yaitu membahas mengenai memimpin dengan cara bercerita. Leading atau memimpin artinya melakukan beberapa model atau aspek seperti mempengaruhi pendapat orang atau influence, membujuk atas suatu ide, memotivasi, menginspirasi, mengatasi masalah, membimbing, mengarahkan, melakukan perubahan, dan beberapa aspek lain. Untuk melakukan seluruh aspek tersebut, maka seorang leader atau pemimpin harus mampu atau memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Komunikasi verbal, listening skill, questioning skill, verification skill. Jadi saat membujuk atau memotivasi atau menginspirasi, sang leader harus dapat mengutarakan pendapatnya dengan pernyataan yang dirangkai secara terstruktur. Pernyataan atau uraian disampaikan oleh sang leader akan bertambah kuat bila disertai dengan story atau storytelling, sebuah cerita, yaitu menceritakan sebuah kisah sebagai testimoni. Setiap orang pada dasarnya sejak kecil senantiasa senang dan tertarik dengan cerita yang dapat menyentuh hati. Anda sebagai leader dalam memotivasi atau menginspirasi akan dapat lebih efektif bila ungkapan pendapat Anda dilengkapi dengan menceritakan suatu kisah yang relevan. Dalam proses mempengaruhi atau memotivasi, orang yang mendengarkan akan mengolah pernyataan Anda dengan menggunakan dua sisi otak, yaitu sisi logika dan sisi emosi. Pada umumnya, faktor emosi menjadi lebih dominan. Dapat terjadi seseorang melakukan tindakan hanya berdasarkan emosi walaupun secara logika kurang dapat diterima. Contoh, ada seseorang menyatakan bahwa memiliki segelas air yang dipergunakan untuk mencuci sebuah keris pusaka. Kemudian mengatakan kepada orang lain bahwa kalau air tersebut diminum, maka sangat baik untuk kesehatan. Hal tersebut tentu saja sulit diterima berdasarkan logika. Namun beberapa orang meminum air tersebut karena dorongan emosinya. Pada dasarnya, setiap orang akan menyerap atau belajar banyak dari sebuah pengalaman. Sebuah cerita nyata pada dasarnya adalah menceritakan sebuah testimoni atau pengalaman seseorang. Dan melalui cerita tersebut, setiap orang akan dapat menyerap atau belajar dengan lebih baik, sehingga orang yang mendengarkan cerita tersebut akan dapat terpengaruh dengan lebih cepat dan menyerap esensi dari cerita tersebut dengan lebih efektif. Contoh, bila seorang leader menghadapi anak buahnya yang tengah terdemotivasi karena mengalami kegagalan selama 3 kali dalam mengembangkan suatu produk yang diinginkan, sehingga merasa frustasi. Untuk memotivasi anak buahnya, sang leader tersebut menceritakan kisah Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Sang leader bercerita bahwa Thomas Alva Edison melakukan percobaan berulang-ulang kali dengan bahan dasar yang berbeda. Dan baru hasil percobaan yang ke-6.000 kali lebih, akhirnya berhasil menciptakan lampu pijar. Dengan cerita tersebut, maka sang leader berhasil menginspirasi dan mengembalikan motivasi anak buahnya. Karena kisah Thomas Alva Edison menceritakan sebuah pengalaman atau testimoni nyata. Untuk Anda, bagaimana cara mengaplikasikan sebuah cerita dalam teknik komunikasi? Saat Anda menceritakan sebuah kisah, maka lakukanlah 3 hal ini, yaitu pertama, konteks,
kedua action, dan ketiga result atau hasil. Saat menceritakan kisah, awali dengan konteks atau isi cerita yang relevan terhadap kejadian yang Anda hadapi. Kemudian Anda uraikan specific action atau kegiatan yang terjadi, yang kemudian Anda simpulkan hasilnya. Manfaat storytelling sangat banyak, yaitu relatif mudah dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, mudah diingat oleh pendengar, mudah untuk mempengaruhi atau memberi inspirasi, dan relevan untuk segala usia, baik itu muda maupun sampai dengan yang senior. Proses mempengaruhi dengan menggunakan storytelling dapat diaplikasikan untuk banyak tujuan. Misalkan saat sharing vision, atau saat memberikan rekomendasi, saat menjual suatu ide atau produk, membangun perilaku atau budaya kerja, membangun kolaborasi, men-trigger kreativitas, dan sebagainya. Demikianlah inti penjelasan pada topik memimpin dengan cara bercerita. Sampai jumpa.